Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, jurusan Teknik Komputer A, akan menjelaskan tentang program kreativitas mahasiswa. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu yang pertama Agus Dwi Saputra, yang nantinya akan menjelaskan tentang sejarah program kreativitas mahasiswa. Yang kedua yaitu Erva Irianti, yang akan menjelaskan tujuan program kreativitas mahasiswa dan karakteristik umumnya. Yang ketiga yaitu Wilda Yuli Asmin, yang akan menjelaskan tentang alur kegiatan program kreativitas mahasiswa. Yang keempat yaitu Nur Fadila Haidar, yang akan menjelaskan tentang tahapan kegiatan program kreativitas mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu Nasrul, yang akan menjelaskan mengenai pengusulan proposal dan klasterisasi perguruan tinggi. Nah, selanjutnya langsung saja masuk ke dalam materi program kreativitas mahasiswa yang terdiri dari beberapa poin, yaitu yang pertama sejarah program kreativitas mahasiswa, kemudian tujuan, karakteristik umum, alur kegiatan, tahapan kegiatan program kreativitas mahasiswa, dan yang terakhir yaitu pengusulan proposal dan klasterisasi perguruan tinggi. Nantinya setiap materi ini akan dijelaskan oleh setiap anggota yang sudah dijelaskan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Dwi Saputra. Saya akan menjelaskan tentang apa sih itu PKM. PKM merupakan salah satu wadah yang digunakan mahasiswa untuk menuangkan atau mengungkapkan suatu kreativitas mahasiswa untuk menciptakan suatu hal yang dapat membantu orang lain dari segi positif. Adapun sejarah PKM. PKM pertama kali dilaksanakan pada tahun 2001, yaitu setelah dilaksanakannya program restrukturisasi di lingkungan Litapmas, Ditjen Dikti. Tapi sebenarnya PKM tersebut sudah ada sebelum tahun 2001. Awalnya, pada tahun 1977, dikenal dengan nama KAM atau Karya Alternatif Mahasiswa, terus berkembang dan bertransformasi, dan pada tahun 2001 jadilah PKM tersebut atau Program Kreativitas Mahasiswa. Pada awalnya, PKM terdiri dari 5 kegiatan, yaitu PKM penelitian, PKM kewirausahaan, PKM pengabdian kepada masyarakat, PKM penelitian, dan PKM penulisan ilmiah. Namun sejak tahun 2009, Litapmas mengelola 6 PKM, terus diubah lagi dan menjadi 7 PKM. Sekian, dan materi selanjutnya akan disampaikan kepada teman kelompok saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan program kreativitas mahasiswa atau PKM. PKM secara umum bertujuan untuk memandu mahasiswa menjadi pribadi yang lebih tahu dan lebih taat pada aturan, kreatif, inovatif, dan memandu mahasiswa menjadi mahasiswa yang objektif kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. Karakteristik umum program kreativitas mahasiswa. PKM menumbuh kembangkan higher order thinking skills, creative thinking, melalui implementasi filosofi Tridharma perguruan tinggi, yaitu yang pertama, pendidikan dan pengajaran, yang kedua, penelitian dan pengembangan, dan yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Secara garis besar, PKM dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, PKM 5 bidang, yang terdiri dari PKMP, PKMM, PKMK, PKMT, dan PKMKC, di mana PKMP bertujuan untuk mengungkap hubungan sebab akibat, aksi reaksi, rancang bangun, perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan atau budaya, baik dalam aspek
eksperimental maupun deskriptif. Kemudian PKMK. PKMK ini bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam menghasilkan komoditas unik, serta merintis kewirausahaan yang berorientasi pada profit. Kemudian PKMT. PKMT bertujuan untuk membuka wawasan iptek mahasiswa terhadap persoalan yang dihadapi di dunia usaha. Dan yang terakhir yaitu PKMKC. PKMKC ini bertujuan untuk membentuk kemampuan mahasiswa mengkreasikan sesuatu yang baru dan fungsional atas dasar karsa dan nalarnya. Dan yang bagian kedua yaitu PKMAI dan PKMGT, di mana PKMAI ini bertujuan untuk memberi pengalaman mahasiswa menghasilkan karya tulis ilmiah. Sedangkan PKMGT bertujuan untuk meningkatkan daya imajinasi mahasiswa dalam merespon tantangan zaman, umumnya berupa konsep perubahan atau pengembangan dari berbagai aspek berbangsa, bersifat futuristik, jangka panjang, tetapi berpotensi dan direalisasikan. Dan yang terakhir yaitu PKM-GFK. Topik ini dibatasi namun sedapat mungkin dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian. Judul hendaknya tidak menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. PKM-GFK ini bertujuan untuk memotivasi partisipasi mahasiswa. Karakteristik umum program kreativitas mahasiswa. PKM menumbuh kembangkan higher order thinking skills, creative thinking, melalui implementasi filosofi Tridharma perguruan tinggi, yaitu yang pertama, pendidikan dan pengajaran, yang kedua, penelitian dan pengembangan, dan yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Secara garis besar, PKM dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama PKM 5 bidang, yang terdiri dari PKMP, PKMM, PKMK, PKMT, dan PKMKC, di mana PKMP bertujuan untuk mengungkap hubungan sebab akibat, aksi reaksi, rancang bangun, perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan atau budaya, baik dalam aspek eksperimental maupun deskriptif. Kemudian PKMK. PKMK ini bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam menghasilkan komoditas unik, serta merintis kewirausahaan yang berorientasi pada profit. Kemudian, PKMT. PKMT bertujuan untuk membuka wawasan iptek mahasiswa terhadap persoalan yang dihadapi di dunia usaha. Dan yang terakhir yaitu PKMKC. PKMKC ini bertujuan untuk membentuk kemampuan mahasiswa mengkreasikan sesuatu yang baru dan fungsional atas dasar karsa dan nalarnya. Dan yang bagian kedua yaitu PKMAI dan PKMGT, di mana PKMAI ini bertujuan untuk memberi pengalaman mahasiswa menghasilkan karya tulis ilmiah. Sedangkan PKMGT bertujuan untuk meningkatkan daya imajinasi mahasiswa dalam merespon tantangan zaman, umumnya berupa konsep perubahan atau pengembangan dari berbagai aspek berbangsa, bersifat futuristik, jangka panjang, tetapi berpotensi dan direalisasikan. Dan yang terakhir yaitu PKM-GFK. Topik ini dibatasi namun sedapat mungkin dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian. Judul hendaknya tidak menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. PKM-GFK ini bertujuan untuk memotivasi partisipasi mahasiswa. 1.4 adalah alur kegiatan. Secara ringkas, alur awal perjalanan PKM dan muaranya dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 2, bidang dan muara PKM. Seluruh bidang PKM bermuara di PIMNAS, kecuali PKMAI, karena PKMAI telah berwujud artikel ilmiah, sehingga tidak relevan didiskusikan dalam PIMNAS. Tahap
tahapan kegiatan PKM terbagi menjadi 4. Yang pertama, tahapan persiapan. Yang kedua, tahapan PKM 5 bidang. Yang ketiga, tahapan PKM AL dan PKM GT. Yang keempat, tahapan PKM GFK. Rincian tahapan persiapan. Yang pertama, Ditjen Belmawa menerbitkan pedoman PKM. Yang kedua, Ditjen Belmawa menetapkan klasterisasi perguruan tinggi program PKM. Yang ketiga, mahasiswa menyusun proposal PKM 5 bidang. Yang keempat, perguruan tinggi dapat mengetahui klaster PKM melalui akun operator. Rincian tahapan PKM 5 bidang. Yang pertama, mahasiswa mengisi bagian kelengkapan usulan proposal. Yang kedua, mahasiswa mengunggah bagian halaman utama proposal yang berisi daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Yang ketiga, dosen pendamping secara daring melakukan validasi halaman utama dan melakukan bimbingan pengesahan proposal. Yang keempat, pemimpin perguruan tinggi bidang kemahasiswaan secara daring melakukan validasi halaman utama dan melakukan pengesahan proposal. Rincian tahapan PKM AL dan PKM GT. Yang pertama, mahasiswa mengisi bagian kelengkapan usulan artikel yang berupa sampul dan pengesahan. Yang kedua, mahasiswa mengunggah bagian halaman utama artikel mulai dari isi sampai dengan lampiran. Yang ketiga, dosen pendamping secara daring melakukan validasi halaman utama dan melakukan bimbingan pengesahan artikel. Yang keempat, pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan secara daring melakukan validasi halaman utama dan melakukan pengesahan artikel. Rincian tahapan PKM GFK yaitu yang pertama, mahasiswa mengunggah video PKM GFK ke YouTube durasi 3-7 menit dengan resolusi minimal 480. Yang kedua, mahasiswa mengisi bagian kelengkapan usulan proposal berupa sampul dan pengesahan. Yang ketiga, mahasiswa mengunggah bagian halaman utama proposal mulai dari jadwal sampai dengan sinopsis. Yang keempat, dosen pendamping secara daring melakukan validasi halaman utama dan melakukan bimbingan pengesahan proposal. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari teman saya itu. Nah, materi selanjutnya adalah pengusulan proposal dan klasterisasi perguruan tinggi. Nah, di sini seorang mahasiswa dapat bergabung pada lebih dari 2 tim pengusul proposal PKM 5 bidang atau hanya dapat terlibat dalam 2 judul proposal yang didanai, atau sebagai ketua dan anggota ataupun keduanya sebagai anggota. Nah, ketentuan ini juga berlaku pada PKM AI, PKM GT, dan PKM GFK. Dosen pendamping dapat mendampingi maksimal 10 tim pengusul proposal PKM yang diajukan di semua jenis PKM. Dosen pendamping apabila belum memiliki NIDN atau NIDK dapat menggunakan NIP atau NIK dengan surat pernyataan pimpinan perguruan tinggi bahwa dosen yang bersangkutan adalah dosen perguruan tinggi terkait. Nah, selanjutnya di sini kecermatan pengisian identitas dan ketaatan terhadap ketentuan format proposal dan ketentuan lainnya menjadi sangat penting untuk dapat diproses. Untuk menjaga kualitas PKM dan kesetaraan dalam kesempatan perolehan pedoman PKM, Ditjen Belmawa membuat pengelompokan atau klasterisasi perguruan tinggi pengusul dan didasarkan pada ranking pemeringkatan kemahasiswaan dan rekam jejak PKM dari setiap perguruan tinggi.
Nah, di perguruan tinggi yang berpartisipasi dalam bidang PKM dibagi menjadi atas 5 klaster dibagi menjadi 5 klaster. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, untuk klaster pertama itu untuk PKM 5 bidang itu 700, jumlah proposal PKM maksimalnya itu 700, PKM AI 75, PKM GT 75, dan PKM GFK yaitu 100. Nah, untuk klaster keduanya, untuk PKM 5 bidang, jumlah proposal PKM maksimalnya yaitu 425, PKM AI 40, PKM GT 40, PKM GFK 50. Nah, untuk klaster ketiga, PKM 5 bidang itu 175, PKM AI 25, PKM GT 25, PKM GFK 25. Untuk klaster 4-nya itu 100 untuk PKM 5 bidang, PKM AI 15, PKM GT 15, dan PKM GFK itu 15. Nah, untuk klaster terakhir atau klaster kelima, untuk PKM 5 bidang 50, PKM AI 10, dan PKM GT 10, PKM GFK juga 10. Nah, dari klaster perguruan tinggi bidang PKM ini akan ditentukan dan diumumkan oleh Ditjen Belmawa pada setiap tahun menjelang pengunggahan proposal PKM. Perubahan klaster perguruan tinggi akan ditentukan berdasarkan ranking perguruan tinggi bidang kemahasiswaan dan rekam jejak pengusulan PKM di tahun sebelumnya. Nah, di sini juga termasuk ketaatan penyelesaian administrasi dari setiap pihak perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat mengetahui klaster PKM melalui akun operator. Nah, sekian untuk persentase dari kelompok kami. Untuk kelompok 1, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.